Tahukah kamu, ternyata tidak jauh dari Bandara Juanda Sidoarjo terdapat sebuah candi yang merupakan jejak kerajaan Majapahit. Candi tersebut adalah Candi Tawangalun atau dikenal juga dengan nama Candi Sumurwindu. Terletak di Jalan Tawangalun, Dusun Kampung Baru, RT 16, RW 8, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk harga tiket masuk ke lokasi Candi Tawangalun adalah free alias gratis. Candi ini dijaga oleh seorang juru kunci bernama Bapak Ahmad Saiful Munir. Sehari-hari beliau menjaga dan merawat area candi ini. Berbeda dengan candi-candi lain yang ada di Jawa Timur yang umumnya berada di pemukiman penduduk, Candi Tawangalun justru berada di area terpencil di atas perbukitan. Candi Tawangalun ini telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya pada bulan Juni tahun 2022. Candi Tawangalun ini berfungsi sebagai tempat pendarmaan dan berbagai ritual ibadah. Juga berfungsi sebagai penahan semburan mud vulkano. Mud vulkano ini sampai saat ini masih ada di sekitar lokasi candi. Terkadang masih aktif mengeluarkan semburan-semburan kecil seperti lumpur lapindo. Kondisi bangunan saat ini sangat menggenaskan karena bangunan hampir ambruk atau runtuh. Kondisi candi ini tidak lagi utuh, menyisakan tumpukan batu bata merah yang telah keropos di banyak bagian dan belum dipugar. Candi Tawangalun terbuat dari batu bata merah berukuran panjang 38 cm, lebar 22 cm, dan tebalnya 8 cm. Situs purbakala yang konon terhubung dengan kerajaan Majapahit ini berbentuk tumpukan bata dengan luas sekitar 12 meter persegi. Bangunan Candi Tawangalun yang tersisa adalah bagian bawah tubuhnya yang berdena bujur sangkar berukuran 5 x 5 meter dengan tinggi 2,5 meter persegi. Candi ini memiliki ruangan bilik dengan kedalaman ruang 2,2 meter dan pada keempat bagian bidang sisinya terdapat penampil. Selain itu, tidak ada lagi bagian yang dapat mengungkap mengenai latar belakang pendirian Candi Tawangalun, dikarenakan kondisi fisiknya tidak lagi utuh. Susunan batu bata candi ini banyak yang telah runtuh atau rusak, sehingga tidak terlihat adanya relief atau pahatan angka yang biasanya ada pada bangunan peninggalan kerajaan Majapahit. Namun dari bahan dasar batu bata ini, diperkirakan Candi Tawangalun berasal dari era Majapahit. Ada keanehan, meski usia Candi Tawangalun ini sudah ratusan tahun, namun struktur batu batanya terlihat tidak ada yang rusak. Bahkan tim kepurbakalaan Trowulan juga heran ketika meneliti batu bata Candi Tawangalun. Mengutip sumber Instagram @bpk_wilayah_11, Candi Tawangalun didirikan pada tahun 1292 Masehi, yakni saat masa kepemimpinan Raja Brawijaya II, dibangun oleh Resi Tawangalun. Terdapat kisah romantisme dalam pendirian candi ini dari tutur kata masyarakat sekitar. Candi Tawangalun dianggap sebagai monumen milik warga asli Desa Buncitan. Mereka percaya bahwa cikal bakal dusun di tengah tambak tempat berdirinya Candi Tawangalun berasal dari candi ini. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawangalun bernama Resi Tawangalun. Ia berasal dari bangsa raksasa atau buto setengah jin. Resi Tawangalun mempunyai putri bernama Putri Alun. Suatu ketika Putri Alun jatuh hati dengan Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Demi mewujudkan keinginan putrinya, sang resi merubah wajah Putri Alun terlihat sangat cantik, dan akhirnya sang raja pun terpikat hati dan mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya.
Namun ada sifat asli sang putri yang kurang disukai banyak orang, yaitu makan daging mentah. Hingga suatu saat sifat aslinya muncul dan diketahui oleh orang-orang istana. Berita santer itu sampailah ke telinga sang raja, sehingga membuat sang raja murka dan mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Arya Damar. Waktu berjalan, Arya Damar beranjak dewasa dan Putri Alun memberitahu sang putra bahwa ayahandanya adalah Raja Brawijaya. Dengan izin sang resi dan ibunya, berangkatlah Arya Damar untuk mencari ayahnya. Ketika Arya Damar sampai di Majapahit dan menghadap ke Raja Brawijaya, Arya Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir yang bernama Putri Alun. Namun bukannya sambutan yang ia dapatkan, malah ia diusir dari kerajaan Majapahit. Karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya, Arya Damar pun akhirnya kembali ke Tawang Alun. Putri Alun, sang ibunda Arya Damar, merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia meminta sang ayah Resi Tawang Alun untuk mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Arya Damar. Lalu Arya Damar masuk ke dalam candi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Arya Damar bersemedi di tempat ini hingga moksa. Legenda inilah yang hingga sekarang masih dipercaya oleh warga setempat. Setiap malam Kamis dan bulan purnama, banyak orang yang datang di tempat ini untuk melakukan meditasi di tempat sakral ini. Hingga kini, Candi Tawang Alun masih difungsikan sebagai tempat untuk ritual-ritual pengantin. Setiap satu suro, warga beramai-ramai melakukan tasakuran di kompleks Candi Tawang Alun. Bahkan menurut pengakuan Bapak Saiful Munir, sang juru kunci, saat beliau masih remaja sempat menyaksikan warga sekitar masih melaksanakan tradisi makan daging mentah. Namun menurut literasi lain, Candi Tawang Alun dibangun di era peradaban yang lebih tua dari peradaban Majapahit, yaitu era Kerajaan Jenggala pada rentang waktu tahun 1042 hingga 1130 Masehi. Jika benar Candi Tawang Alun didirikan pada masa Kerajaan Jenggala, maka legenda Tawang Alun menjadi tidak relevan karena salah satu tokohnya yaitu Raja Brawijaya hidup di era Kerajaan Majapahit. Candi Tawang Alun merupakan candi peninggalan sejarah yang paling dianaktirikan oleh pemerintah. Saat ini kondisi Candi Tawang Alun sangat memprihatinkan, bahkan hampir roboh karena kurang maksimalnya dalam perawatan. Mengingat lokasinya yang cukup terpencil pula, keberadaan Candi Tawang Alun yang kurang terjaga pun semakin terlupakan. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, marilah bersama-sama kita jaga dan lestarikan warisan ini agar tidak punah dan bisa dinikmati keindahannya oleh generasi masa depan. Bagaimana Sobat YouTube pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Tawang Alun ini? Jika iya, segera agendakan diri untuk berkunjung ke Candi Tawang Alun yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Saklawase.